Di awal tadi sudah saya sebutkan, kita ini suka, paling tidak suka, memilah-milah antara satu konsep ilmu dengan konsep ilmu yang lain, seolah-olah tanpa adanya konektivitas, tanpa adanya celah, tanpa adanya paling tidak saling mendukung konsep dengan baik. Kelemahan kita ada di situ. Ketika saya aktif di Ma'arif dan di situ ada salah satu dokter yang menjadi ketua ISNU. Setiap kali saya memaparkan sebuah gagasan, itu selalu dipilah dan dipilih. Wah, ini induktif. Wah, ini deduktif. Wah, ini induktif. Ini deduktif. Itu sebetulnya dalam tugas akhirnya Bu Juro ketika ambil S1D Universitas Negeri Malang, saya angkat menjadi judul tugas implementasi pembelajaran deduktif dan induktif. Ketika saya berbicara tentang implementasi pembelajaran deduktif dan induktif, sama sekali di situ demarkasinya tidak saya bisa pisahkan. Karena apa? Di antara sekian banyak metode pendekatan, itu saling berinteraksi menjadi satu kesatuan, berinteraksi menjadi satu bagian. Seperti hal yang tadi saya kemukakan, kalau kita berbicara tentang syariat, di situ pasti kita akan mempelajari tentang ma'rifatullah. Ketika kita mempelajari syariat dan ma'rifat, maka di situ kita butuh cara. Kita pelajari akan thariqah. Ketika kita sudah pelajari thariqah itu, akan muncul konsepsi yang ketiga. Kita akan mengetahui hakikat. Artinya apa? Ketika hijab kita ini sudah semakin tipis ada di dalam tubuh, maka secara otomatis ilmu itu akan mudah kita serap. Yang perlu diingat, Allah itu sumber segala sumber ilmu. Melalui Al-Quran dan hadis, itu adalah sumber dari segala sumber ilmu. Ketika kita dekat dengan sumber dari segala sumber ilmu, maka secara otomatis ilmu yang kita pelajari itu akan mudah. Saya sudah cerita berulang kali dan sudah saya buktikan. Saya itu kalau membaca skimming, saklebat, tapi tahu isinya. Ada orang yang moco diwoco ping 8, diwoco mana bolak-balik, nggak paham, nggak jelas. Karena apa? Ya karena terlalu banyaknya hijab itu yang menjauhkan antara dirinya dengan Allah. Sumber dari segala sumber ilmu Al-Quran. Itu semakin jauh kita dengan Allah, maka otak kita bukan semakin cerdas, tapi semakin dedel. Nah, dalam konsep ini, saya akan memaparkan apa yang salah dengan konsep pendekatan deduktif dan induktif. Ketika di teori-teori itu sengaja dipisah-pisahkan. Maka ketika orang mempelajari deduktif, ya deduktif saja, induktifnya lepas. Ketika orang mempelajari tentang deduktif, ya deduktif saja, induktifnya lepas. Metode belajar deduktif, metode pelajaran induktif, itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Kalau ada yang tidak terima, mau debat saya, ayo, talateni. Saya lanjutkan. Coba kita merenung sejenak. Ketika ada problem batch learning,
pembelajaran berdasarkan masalah. Gabungan dari bangun ruang. Untuk MI, ada 2 soal yang kita tampilkan. Disediakan sebuah tabung. Yang satu, tabung tanpa tutup. Yang kedua, tabung dengan tertutup. Tabung tanpa tutup itu berarti tabungnya dalam posisi terbuka. Tabung dengan tutup tadi berarti tabung ini tertutup. Problem batch learning untuk MI. Terus konteks berikutnya, sediakan lagi sebuah kerucut yang alas kerucut sama dengan penutup tabung. Alas kerucut itu persis sama dengan tabung yang tanpa tutup tadi. Sehingga gabungan dari tabung dengan kerucut itu menjadi gabungan dua apa? Dua bangun ruang. Itu yang MI. Untuk yang MTS sama, disediakan sebuah tabung. Ada satu lagi konsep bola. Konsep yang ketiga, kalau di MI tadi konteksnya cuma satu. Karena MTS itu kompleksitas pelajarannya sudah tinggi. Tambahkan lagi satu kerucut. Yang jelas, tersedia sebuah tabung tadi, otomatis tabungnya ini terbuka. Bola itu bisa masuk ke dalam tabung, maka jari-jarinya harus sama. Masuk glum ke dalam tabung. Kita sediakan lagi sebuah kerucut. Nah, ketika kerucut itu sudah ada, kita gabungkan tadi di MTS, itu ada 3 buah bangun ruang. Ada tabung, ada bola, ada kerucut. Di mana jari-jari diketahui semua itu. Setelah jari-jari diketahui, maka dua-duanya, yang MI dan MTS, hitung volume gabungan. Nah, ketika guru mengajarkan itu secara langsung, karena apa? Pembelajarannya problem based learning. Tadi sudah saya katakan, ketika kita membelajarkan problem based learning itu, tidak akan bisa kita pisah-pisahkan antara pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif dan induktif itu akan masuk dalam satu kesatuan proses pembelajaran, jadi satu kesatuan. Ketika kita disuruh menghitung secara total jumlah dari volume yang MI maupun MTS. Kalau di MI tadi ada 2 bangun, MTS ada 3 bangun datar. Maka secara otomatis dengan cekatan seorang pendidik akan memberikan arahan. Volume tabung. Yang MI, volume tabung dihitung dulu. Ketika jari-jarinya ukurannya sudah ditentukan. Hitung volume pada anak-anak. Selesai volume, selesai. Grup sana ketemu berapa? Grup sana ketemu berapa? Baru nanti kita diskusikan. Volume tabung selesai. Masih ada tambahan lagi yang di MTS. Ada bola. Volume bola. Yang jelas bola di situ adalah bola berongga. Bukan benda pejam. Nah, ketika bola itu berongga, maka secara otomatis kita akan juga menghitung volumenya sesuai dengan rumus volume bola. Yang ketiga, bareng-bareng dengan MI, sama-sama menghitung volume dari kerucut. Berapa volume kerucutnya? Guru memberikan stimulus, anak-anak mengerjakan. Kita coba cek, berapa hasilnya? Sekian, sekian, sekian. Berapa hasilnya sana? Sekian, sekian, sekian. Setelah ketemu hasilnya,
total volume yang dijumpai pada gambar yang ada di MI dan yang ada di MTS. Ketemu berapa totalnya? Ketika sudah ditemukan totalnya, maka di situ kita akan bisa mengambil sebuah kesimpulan. Nah, berbeda lagi dengan guru tradisional. Masuk anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bangun ruang. Akan membutuhkan waktu yang lama ketika dia menjelaskan bangun ruang. Ini namanya tabung. Rumus volume tabung itu ini. Rumus selimut tabung ini. Rumus tabung terbuka tanpa tutup seperti ini. Rumus tabung ada tutupnya seperti ini. Rumus kerucut seperti ini. Ketika rumus-rumus itu sudah dijelaskan, maka kita coba. Ayo coba kita hitung masing-masing tabung yang sudah tersedia itu. Kita hitung masing-masing volumenya berapa. Tabungnya berapa, kerucutnya berapa. Yang di MTS tadi. Setelah dijelaskan rumusnya, bola berapa. Ketika rumusnya selesai, bagi guru yang cekatan, itu akan mencari smart solution. Kalau ada tabungnya itu tanpa tutup, atau tabungnya itu ada tutup, langsung gabungan dari beberapa rumus tadi, V total. Gak perlu dicari satu-satu. Itu nek guru sing akas, yang mau belajar, sing berpikirnya smart solution. Sing gak belajar, males, nyekel buku ini jarang-jarang, kalau anak murid ditakoni PR, ya sudah kerjakan. Benar apa salah? Wis gak dibahas. Itu rata-rata yang terjadi ketika sekolah di negeri. Lapa soro-soro, nuturno jawaban ini benar apa salah. Akibatnya guru itu kalau mau benar apa salah, saya kudu belajar mana, mikir mana. Sudah selesaikan tugas. Betul? Sudah dikerjakan semua? Sudah. Tanda tangani. Sudah selesai. Sudah tanda tangani. Gak ada bener, gak ada salah, gak ada periksa-periksaan. Selesai. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita akan butuh waktu yang lama menjelaskan satu persatu proses rumusnya. Menjelaskan satu persatu bagaimana konsep kita membangun. Bangun gabungan itu. Baru nanti dihitung aplikasinya, penerapannya, berapa volume totalnya. Nah, guru yang melaksanakan pembelajaran yang tadi saya katakan, ala-ala tradisional itu harus melalui beberapa tahapan. Kadang-kadang dikono dalam tahapan itu lali sambil cerita-cerita, sambil ngomel-ngomel, akhirnya pelajarannya gak mari. Sing disalahno balik-balik maneh waktunya mepet. Materinya banyak. Akibatnya gak habis. Kenapa? Pikirannya sudah terkotak-kotak dan pikirannya sudah terpola. Saya mengajarkan dengan metode deduktif. Saya mengajarkan dengan metode induktif. Lupa bahwa deduktif, induktif itu ada benang merahnya. Ada saling keterkaitannya. Ketika guru menjelaskan langsung dari gambar itu dikerjakan. Kenapa? Matematika, fisika, kimia itu adalah ilmu-ilmu aplikasi, ilmu-ilmu terapan. Semakin anak itu dilatih dengan menghitung, maka secara otomatis dia akan punya kemampuan untuk memecahkan problema. Yang tadi saya sebutkan problem based learning itu dengan benar. Dan itu memang butuh latihan. Kalau kita ngajar, yang kita terangkan cuma ini rumus. Paling ngajar rumus tok, waktu rong jam teh. Soalnya gak selesai. Tapi kalau kita ngajar langsung diaplikatifkan. Ketika kita memberikan pembelajaran itu,
secara otomatis kita akan mengenalkan rumusnya secara langsung. Nggak perlu kita mengenalkan rumus, berdiri sendiri. Soal berdiri sendiri. Nanti setelah rumus selesai baru contoh soal. Iku guru wis deso. Itu sudah bukan zamannya. Karena terus terang saja, ketika sebelum pidato kemenangan dari Presiden Prabowo Subianto, itu ada salah satu tokoh dari PDI yang keluar membela ke Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa konsep pendidikan yang ada di Indonesia itu harus diganti. Karena apa? Pembelajaran yang ada di Indonesia itu sudah tidak aplikatif. Terbukti dengan tekno yang diciptakan Gibran, mendapatkan tempat untuk mengikuti seminar yang ada di Beijing, Teknopark itu. Kalau sampai sudah pernah lihat itu, jadi di Istana Merdeka itu sebelum masuk Istana Merdeka, itu ada pusat pembelajaran digital, dibangun oleh pemerintahan khusus. Masuk di jalan raya, itu dijelaskan di situ ada konsep digitalisasi. Nah, yang ada nanti yang diprotes oleh Muhaimin Iskandar, walaupun dia sudah potong tumpeng ada di sana, di IKN itu di sana menjadi pusat kota digital. Karena zaman ini sudah cepat sekali berkembang. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita akan terlahap oleh zaman itu sendiri. Kita terlena masih debat saja, syariat, thariqat, hakikat, marifat. Ketika kita berbicara tentang metode deduktif-induktif, ketika guru menjelaskan langsung pada proses aplikatif, itu deduktifnya katut, induktifnya katut. Sudah menjadi satu kesatuan, dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi intinya, kembali lagi ke konteks. Ketika kita mempelajari sesuatu, itu tidak bisa. Pendekatan itu sekonek. Pendekatan itu adalah gabungan dari pendekatan-pendekatan yang muncul. Dan tidak bisa diklaim, ini pendekatan ini pendekatan ini. Karena apa? Pada intinya, ketika kita belajar mengajar, itu perlu dengan multi metode dan multi pendekatan. Nggak bisa kita mengajar ketika kita menjelaskan sebuah teori itu hanya sekedar berdasarkan pada satu teori saja, berdasarkan satu pendekatan saja. Pendekatan itu harus menjadi satu kesatuan. Sambil contoh, ketika muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar sholat itu khusyuk? Salah satunya eling-eling sak maknani. Ketika eling-eling sak maknani itu apa? Betul-betul ada jaminan sholat itu khusyuk. Mana yang reliable? Mana yang valid? Karena itu salah satu. Terus salah duanya apa? Salah tiganya apa? Tidak bisa salah satu itu muncul sendirian. Eling-eling sak maknani. Eling-eling sak maknani kalau proses membaca kita, selama setan masih bercokol dan hijab kita masih terlalu besar, maka secara otomatis eling-eling sak maknani itu hanya sekedar lewat begitu saja. Kita harus pinter, kita harus mencari beberapa pendekatan itu yang bisa kita semat menjadi satu pendekatan, paling tidak itu hasil cipta, karsa, dan rasa. Kalau mengajar itu ajarlah dengan rasa. Bagaimana mengajar dengan rasa? Feel-nya dapat itu. Jadi penyanyi-penyanyi yang pakai feel, yang pakai hati, pakai perasaan dalam proses bernyanyi, itu mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan punya hati di para penggemarnya. Begitu juga kita, ketika kita ngajar pakai hati,
ngajar dengan sepenuh hati, murid itu kelihatan. Ketika ada gurunya niat ngajar dengan hati, murid senang. Nah, jadi balik lagi ke konteks. Kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan hati, maka capek itu tidak muncul. Kalau kesah itu juga nggak muncul. Saya itu santai aja. Setiap ada problem, karena punya banyak pendekatan. Punya banyak pendekatan ya. Seluruh problema hidup itu akan selesai. Kalau kita itu punya banyak pendekatan. Punya lawang dek kurikulum merdeka itu. Kita ini kudu iso menggabungkan dari satu KD ke KD lain. Dari satu indikator ke indikator lain. Dari teknik dan metode belajar satu ke teknik dan metode belajar yang lain. Kok kita masih pola pikirnya di kotak-kotak dari satu teori ke teori lain. Yang seolah-olah teori satu dengan teori lain itu tidak ada hubungannya. Padahal itu saling berhubungan. Ya. Ketika tadi orang berbicara tentang syariat, thariqat, hakikat, marifat, sambil contoh untuk melengkapi metode yang tadi. Deduktif apa induktif? Salah satu materi agama. Cukup sambil yang ringan-ringan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah. Sebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut, kalau dia menyebut itu manunggali rasa. Manunggali rasa marang Gusti. Artinya apa? Ketika dia menyebut nama Tuhannya itu, hati-hati ini melo. Dan di kita sama sekali, hati kita, kolbu kita, dengan mulut kita bekerja sendiri-sendiri. Otak kita bekerja sendiri-sendiri. Mengapa? Karena kita sudah terbiasa dengan pola pikir yang tidak integral. Pola pikir kita diajarkan untuk diferensial. Saman kudu cari itu sumbernya dari mana. Sumber dan gagasan itu muncul khawas. Yang seolah-olah Islam, tapi ya enggak Islam. Dan itu yang diikuti kita. Karena ada garis demarkasi yang tidak pernah terhapuskan dan tidak pernah dijebolkan itu. Akibatnya umat ini bukan semakin cerdas, tapi semakin bodoh. Jadi kontekstualnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut, kalau tadi orang Islam menyebut itu adalah manunggali rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Masya Allah. Jelas-jelas di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Orang mengasihi seseorang yang lain itu pasti melibatkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih. Allah itu pengasih. Dan Allah itu penyayang. Ketika kita berbicara Allah itu penyayang, maka di situ harus ada muncul rasa sayang. Dan orang itu memberikan kasih sayang juga. Maka secara otomatis muncul sinergitas antar dua individu. Dan itu tidak pernah kita coba renungkan dan tidak pernah kita pelajari. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Itu perbuatan ini tadi. Cipta, karsa, dan rasa. Sudahkah ibadah kita melibatkan rasa itu? Sudahkah kita merasa bahwa kita ini disayangi Allah?
dikit-dikit ngeluh, gak duit-duit ngeluh. Ketika itu muncul pada diri kita, rasa ngeluh, ujung-ujungannya setan mlebu nek kono, nyalana Gusti Allah. Akhirnya apa? Wae narek diri urip. Akhirnya apa? Meri, benci. Kenapa? Yang kita pandang itu urusan yang tadi tidak saya sebutkan. Apa itu? Ya karena kita ini beribadah tanpa melibatkan rasa. Kalau ada kesusahan, kesulitan hidup, itu datangnya bukan dari Allah, datangnya dari kita sendiri. Sing urip iku ngono-ngono, mengada-adakan diri. Ketika kita ibadah tidak melibatkan rasa. Cipta karsa, rasa. Kita ciptakan dalam kondisi tubuh kita ini. Munculnya sinergi antara jasmani, rohani, dan akal. Ketika kita coba menyelamatkan rohani kita dari gempuran iblis dan syaitan, maka sentra-sentra setan yang ada di dalam diri kita, coba itu kita gempur dengan pikir, coba itu frekuensikan dengan lama, maka kita akan merasakan di area sini panas, di otak kita panas, karena panasnya itu pikir, sebut-sebut asma Allah, setannya muncul, disitulah muncul kecerdasan yang ada di dalam diri manusia. Gitu. Karena pada intinya ketika kita lahir itu sudah cerdas, sudah pinter. Jadi itu intinya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menciptakan sinergitas yang ada di dalam tubuh kita itu, dari jasmani, rohani, dan akal. Bagaimana kita mensinergikan 3 sentra setan yang tadi saya ucapkan dan jabarkan itu bisa kita lakukan dalam posisi apapun. Bangun malam, sebut-sebut asma Allah banyak-banyak. Ya, cipta, baru di situ ada karsa. Apa sih karsa itu? Sesuatu yang muncul dari hati. Maksud sesuatu yang muncul dari hati itu karsa. Apa? Rasa. Seru. Karsa apa karsa? Apa Bu Farida? Karsa itu? Kan bahasa Indonesia kita takon. Bu Farida, lah iya apa karsa itu? Kekuatan. Karsa itu kekuatan. Apa beda karsa beda? Saya rasa tuh Karsa. Kekuatan yang ada di dalam diri kita yang dilalui oleh orang lain. Jadi apa yang dirasakan orang lain itu kita bisa merasakan dengan apa yang dia lakukan. Gitu ya. Kalau katanya Bu Endang, karsa itu apa yang dirasakan oleh orang lain, kekuatan orang lain. Itu kita juga bisa merasakan. Itu karsa. Yang tadi saya sebutkan itu resonansi. Kalau dalam bahasa sainsnya. Ketika ada seseorang membaca Al-Quran, sambung di dalam kolbu kita, di situ ada resonansi. Kalau dikatakan itu kekuatan, ya paling tidak. Di situ terjadinya aliran energi, aliran kekuatan. Kalau kita berbicara tentang karsa dan hijab kita itu sudah menipis, maka kekuatan Allah dengan firman-Nya, kekuatan Allah dengan 99 asmanya, itu ketika dibacakan oleh orang lain, di dalam kolbu kita, di dalam jantung kita, itu ada resonansi. Kita ikut membacanya. Yaitu yang perlu coba direnungkan, dipelajari bareng-bareng.
Nggak dipelajari secara terpisah-pisah. Cipta sendiri, karsa sendiri, rasa sendiri. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang cipta, karsa, rasa, yang tadi saya sebutkan, itulah budaya. Maka munculkan budaya. Budaya apa? Budaya ibadah yang ada di dalam diri kita. Ketika itu kita coba kita terangkan secara komprehensif, maka yang jelas pendekatan deduktif dan induktif akan menjadi satu kesatuan.